Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di hari yang libur ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari warganet semua. Nah, ini. Jadi ini pertanyaan dari seseorang yang tidak saya sebutkan. Ini saya bacakan saja WA yang mengirim gambar-gambar sekaligus pertanyaannya. Dan jawaban-jawaban saya yang sudah saya jawab sebenarnya. Pagi Pak, izin bertanya ini kenapa? Nah, ini ada 4-5 foto yang dikirim. Jadi tanaman kelapa sawitnya yang seperti ini bergejala yang intinya adalah pucuknya sudah kering mau busuk pada copot, kemudian pelepahnya pada patah. Nah, ini pelepah yang di muda-muda ini patah. Ya, ini patah. Kemudian ini pucuknya sudah mulai mengering, mengecil, mengering, agak kuning. Ini yang gambar yang pertama. Berikutnya gambar yang dikirim. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini adalah ini pada pelepah yang muda pada patah. Kemudian karena hampir banyak semuanya menjadi mengering dan pucuknya juga mengering. Ini lebih jelas lagi. Nah ini pucuknya sudah sampai protol pada lepas. Ini yang kerusakan ada serabut-serabutnya ini. Nah, gejala utamanya seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi kenapa Pak? Nah, kan begitu. Ini waktu itu sudah saya jawab. Ini kalau menurut saya, ini awalnya serangan orites, kemudian disusul infeksi sekunder adanya jamur dan bakteri yang masuk. Sehingga menyebabkan busuk itu tadi. Ya, kenapa? Apa alasan saya? Dasar saya mengatakan itu. Itu coba kita lihat di gambar yang ini yang berapa ini ya? Ini nampak yang pertama tadi. Saya lihat. Ini ada bekas-bekas gerekannya. Nah, coba yang lebih jelas lagi. Bekas-bekas gerekan ini ada yang berlubang. Bolong ini menandakan awal serangan orites pada dulu sudah ini pelepah keberapa. Ini sudah kira-kira 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu waktu masih pucuk dia digerek. Kemudian setelah tumbuh, nah, tetapi kan batang yang pelepah bawahnya sudah berlubang, akhirnya tidak mampu menyangga pelepah yang sudah besar itu, akibatnya menjadi patah. Ya, patah. Ya, karena sekelilingnya semua dibor oleh orites, kuangwung tadi, maka pada bersenggolan dan tempat masuk dari jamur dan bakteri. Sehingga terjadi pembusukan. Ya, pertumbuhannya karena udah terpotong dan sebagainya, lama-lama busuk menguning tadi, ya kan. Nah, itu yang sudah saya jawab. Nah, seperti itu. Coba kita lihat lagi chat saya dengan ini. Wah, ini chatnya ada. Dan mereka ini saya jawab itu dikonfirmasi oleh Bapak yang tanya ini. Oh, ditunjukkan. Pak seperti ini ya lubang gerekannya. Ini ada yang kecil tapi tidak patah. Oh iya. Jadi karena waktu makannya lubangnya kecil. Ini kalau lubangnya besar, ini yang ini kan besar-besar ini. Ini tidak sanggup menjadi patah. Itu ya terjawab ya. Ini sudah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan. Nah ini. Ya. Terus ini kami diskusi ya, bukan langsung asal percaya begitu. Pak, baru dapat info dari kebun.
Pertama karena kena petir, Pak. Mungkin setelah itu terkena serangan sekunder, busuk sekunder tadi. Ya, saya jawab lagi. Ya, saya jawab lagi. 6 tanaman sekelilingnya seperti apa? Bagaimana? Terserang petir atau tidak? Pengalaman selama ini kalau terserang petir itu yang terkena yang pusatnya satu jeder gitu, karena jaraknya cuma kanan kiri itu sekitar 4,5 meter, 4,5 meter. Itu biasanya 6 tanaman sekelilingnya kena. Kenanya kan ada yang parah, ada yang mengarah ke pelepah yang menjadi pusatnya yang terkena. Kalau iya berarti itu petir. Begitu saya jawab. Nah, kita runut satu persatu penyebab itu. Supaya kita mengendalikannya bisa tepat. Tepat identifikasi, tepat pengendalian. Nah, gitu. Nah, ini berikutnya saya dikirim gambar. Aman Pak, tanaman sekitarnya segar bugar semua. Nah, itu berarti bukan petir. Memang kalau anggota ditanya ya asal aja supaya nggak ditanya yang lain-lain ya kan. Nah, tanaman sekelilingnya segar bugar, maka dapat dipastikan itu bukan petir dan tadi lubang gerekannya nampak itu sahih dan sah itu karena orites. Nah ini ditanya lagi, Pak, padahal kebun saya bersih loh ini saya kirim ya kan. Nah emangnya kalau bersih terus tidak ada orites kan gitu. Oritesnya itu sebentar ini dikirim lagi jawabannya. Sebentar. Sebentar. Nah ini, jadi penyebab utama apa ya Pak? Nah, penyebab utama orites apa ya? Karena sekitar di situ pasti ada ini orites. Jadi orites itu ada di mana-mana, jangan dikira nggak ada. Meskipun itu bersih dan sebagainya. Satu dua ada. Jadi ya tadi kan terserangnya distribusinya tempat Bapak kan dari sekian banyak itu cuma satu ya kan. Nah, itulah yang kena nasib itu. Pak ada kaitannya dengan pembukaan lahan. Oh iya, kalau yang sudah generasi kedua di sumber oritasnya sudah banyak. Itu asumsi umum yang ada. Bukan berarti yang tidak pembukaan lahan terus tidak terserang. Nah, yang penting ada oritasnya di situ. Karena kami baru melakukan pembukaan lahan hanya jaraknya jauh dari tanaman terserang. Ya itu tadi Bapak sudah ngaku sendiri nih. Pembukaan lahannya kira-kira jauh. Tapi oritas bisa terbang. Sehari berapa? Jauh. Nah, gitu. Jadi mencapainya itu juga secara estafet. Bisa sehari 2 kilo misalnya. 11 kilo lagi. Terus lama-lama mencapai meskipun jumlahnya tidak banyak. Karena apapun ceritanya, oritas ini mencari makan. Dan setelah dewasa, setelah apa ya dia berkembang biak kan gitu makan. Jadi ini diskusi-diskusi tentang orites. Kemudian yang tadi tempatnya bersih sudah terjawab, tempat pembukaan lahan sudah terjawab. Terus berikutnya, apakah bukan ini Pak, tanaman yang terserang tadi dekat kolam ini ya, di pucuk gunung ini, di bukit ini. Nah, ini malah bagus kolamnya di atas ini. Karena apa? Ini akan memberikan air, reservoir untuk air di musim kemarau. Nah, ini tanaman-tanaman yang di atas nanti yang di lereng bawahnya menjadi cukup airnya. Jadi ini kolam-kolamnya atau ini karena kolam ikan ya. Kalau rorak juga ya bagus, tapi kolam ikan lebih banyak airnya juga bagus. Jadi itu alasan penyebab-penyebabnya. Dulu saya pernah ada pengalaman tambah ceritanya. Itu ya ada tanaman yang dialiri oleh limbah cair. Juga ada yang menunjukkan tanaman seperti itu. Ya.
Ini pengalaman yang lain. Kemudian terakhir Pak, bagaimana pengendaliannya dari tanaman satu yang ada nih? Ini saya jawab, ya tolong dibersihkan sambil nunggu recovery. Untuk fungisidanya apa Pak? Ya boleh juga dicoba. Setelah bersih, dibersihin, dibabat, kemudian dikocor apa ya sudah diencerkan tembaga oksida. Ya, jadi mereknya apa ini ada saya sebutkan, tapi bahan aktifnya adalah tembaga oksida. Dikucurkan nanti kalau bisa tiap bulan supaya cepat apa namanya recovery itu tadi. Ya, demikian pemirsa jawaban dari kami untuk pertanyaan dari Bapak yang menanyakan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang lain para petani kelapa sawit di Indonesia. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai masalah kelapa sawit terutama budidayanya, silahkan WA ke kami, ke nomornya dicari di video-video saya sudah ada banyak itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dan membantu kita berbudidaya kelapa sawit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.